Kembali lagi di channel Edukasi Sang Pangeran. Channel seputar fakta dan mitos dunia yang menarik. Halo Sob. Kali ini kita akan membahas seputar makhluk-makhluk yang ada di dalam mitologi Yunani. Pastinya beberapa dari kalian sudah sedikit mengetahui nama-nama makhluk yang ada di dalam kisah mitologi Yunani. Tapi kalian tentunya penasaran dengan kisah-kisah di balik makhluk-makhluk mitologi Yunani tersebut. Yuk kita bahas. Dalam mitologi Yunani, Centaur adalah ras makhluk yang terdiri dari setengah manusia dan setengah kuda. Centaur digambarkan sebagai sifat manusia yang terkadang mulia, tapi di lain kesempatan bisa begitu kejam. Mereka dikatakan tinggal di pegunungan dan hutan Thesali. Para Centaur diyakini lahir dari penyatuan Ixion, Raja Lapit, dan awan berbentuk seperti kuda yang dikirim Dewa Zeus untuk menggantikannya. Mereka adalah makhluk liar dan sulit diatur, rentan terhadap kemabukan dan kekerasan. Mereka dikenal karena keterampilan bertarungnya. Pemimpin mereka adalah Centaur Chiron yang bijak, yang dikenal karena mengajar banyak dewa dan pahlawan Yunani, termasuk Achilles, Herakles, dan Jason. Chiron dikenal sebagai Centaur yang paling beradab, dan merupakan sosok yang dihormati dan dicintai. Apa makhluk mitologi Yunani terkuat? Kemungkinan, salah satu jawaban yang tepat adalah Himaira yang dalam bahasa Yunani berarti, kambing betina. Kalau dari arti bahasanya kayaknya nggak mengerikan ya. Padahal, Himaira ini merupakan makhluk dengan kepala singa dan kambing dengan ekor ular yang mampu mengeluarkan api dari mulut dan hidungnya. Himaira adalah anak dari Typhon dan Echidna serta merupakan saudara dari Hydra dan Cerberus. Kekuatan Himaira yang mengerikan membuatnya dijadikan sebagai lambang kekuatan setan. Walaupun kuat banget, makhluk ini berhasil dikalahkan oleh Bellerophon dengan menunggang Pegasus. Medusa. Tahukah kamu Sob? Berdasarkan kisah metamorfoses karangan Ovid, sebelum dikenal dan dikutuk jadi menyeramkan, Medusa adalah wanita yang sangat cantik yang tinggal bersama kedua saudaranya yang bernama Steno dan Euryale. Mereka merupakan anak dari pasangan Porcis dan Ceto. Medusa yang cantik jelita menjadi primadona para dewa-dewa di Athena. Saking cantiknya, paras Medusa mengundang perhatian Poseidon, sang dewa laut, saudara dari Hades dan Zeus. Poseidon mengajak Medusa ke kuil Athena dan terjadi hal yang tidak senonoh di sana. Athena yang mengetahui kejadian tersebut pun murka atas apa yang terjadi di kuilnya. Atas dasar balas dendam, Athena mengubah Medusa menjadi sosok berambut ular dengan maksud agar tidak ada lagi pria yang bisa mendekatinya. Barang siapa yang menatap langsung Medusa, dirinya akan langsung berubah menjadi batu. Cerberus. Dalam mitologi Yunani, Cerberus adalah anjing berkepala 3 yang menjadi penjaga pintu masuk ke dunia bawah atau underworld yang merupakan kerajaan dewa Hades. Cerberus sendiri bertugas mencegah siapapun yang masih hidup memasuki dunia orang mati tersebut. Makhluk mitologi ini juga mempunyai kemampuan melacak dan menemukan arwah-arwah yang melarikan diri. Hewan mitologi ini disebut sebagai simbol kejeniusan yang jahat. 3 kepalanya diwujudkan serupa dengan Trisula, simbol Trinitas. Walaupun hanya seekor binatang, kebuasan Cerberus sendiri membuat dewa-dewa lainnya takut. Dalam kebanyakan mitos, Cerberus disepakati sebagai putra Echidna dan Typhon, yang membuatnya bersaudara dengan Hydra, Chimera, serta beberapa makhluk menakutkan lain dalam mitologi Yunani. Pegasus. Dalam mitologi Yunani, Pegasus adalah kuda bersayap dewa yang merupakan keturunan Poseidon, dewa laut, dan Medusa, sang Gorgon. Pegasus lahir saat Perseus memenggal kepala Medusa. Saat Perseus terbang dengan kepala Medusa, darah dari lehernya jatuh ke tanah, membentuk aliran yang kemudian disebut mata air Pegasus. Ketika Poseidon melihat Pegasus yang baru lahir, dia begitu terpesona sehingga segera membawanya ke Olympus, rumah para dewa. Di Olympus,
Zeus memberikan Pegasus kepada putranya, Bellerophon, sebagai hadiah. Dengan bantuan Pegasus, Bellerophon mampu melakukan prestasi luar biasa, seperti membunuh Chimera dan terbang di atas Gunung Olympus. Minotaur. Minotaur memiliki wujud kepala, pundak, lengan, dan kaki seperti banteng, hanya tubuhnya saja yang tubuh manusia. Kelahiran Minotaur berawal ketika Raja Kreta, Minos, menolak untuk menyembelih banteng putih sebagai persembahan kepada dewa Poseidon. Poseidon marah dan menghukum Minos dengan mengutuk istrinya, Pasiphae, jadi jatuh cinta pada seekor banteng. Pasiphae kemudian hamil dan melahirkan Minotaur. Selain bertubuh setengah binatang dan setengah manusia, Minotaur juga pemakan manusia. Untuk menyembunyikan Minotaur, Minos membangun labirin di bawah istananya. Cerita berlanjut bahwa Raja Minos pernah kehilangan putranya, Androgeus, yang dibunuh di Athena oleh penduduk setempat. Raja Minos kemudian menyerang Athena dan memperoleh kemenangan. Sebagai penebus dosa atas pembunuhan Androgeus, setiap tahun, orang Athena dipaksa mengirim 7 pria dan 7 wanita muda ke Pulau Kreta. Di Kreta, mereka dilepaskan ke labirin dan menjadi mangsa Minotaur. Suatu waktu, pahlawan Athena, Theseus, mengajukan diri untuk dikirim ke Kreta sebagai persembahan. Setibanya di Kreta, Theseus dibantu putri Raja Minos, Ariadne, masuk dahulu ke labirin. Theseus masuk sambil memegang benang untuk membantunya kembali ke pintu labirin nantinya. Ia pun mampu menemukan Minotaur yang sedang tidur di tengah labirin. Theseus lalu membunuh Minotaur dengan tongkat dan pedang. Setelah itu, membimbing orang-orang Athena lain yang masih terperangkap di labirin untuk keluar. Mereka lalu melarikan diri kembali ke Athena. Hydra. Sebagai saudara dari Cerberus dan Himera, tidak heran jika Hydra adalah makhluk yang mengerikan. Wujudnya berupa ular air raksasa, dengan cakar seperti reptil, berkepala banyak, dan napasnya adalah gas beracun, bahkan darahnya juga racun yang mematikan. Hydra dipelihara oleh Hera, istri Zeus, dan disimpan ada di danau kuno di Lerna. Di sarangnya tersebut, Hydra bersembunyi di gua dalam air yang konon merupakan pintu masuk ke dunia bawah. Hydra mempunyai sifat regenerasi yang luar biasa. Setiap kali kepalanya dipenggal, akan tumbuh 2 kepala baru di tempat tersebut. Pertumbuhannya juga sangat cepat. Selain itu, salah satu kepalanya abadi, jadi sulit untuk dipenggal, tapi tidak diketahui kepala yang sebelah mana. Sifat regenerasi Hydra tersebut yang sempat menyulitkan Hercules yang bertugas membunuhnya. Semua senjata yang dibawa Hercules tidak berhasil membunuh Hydra. Trik terakhir Hercules adalah begitu memenggal satu kepala Hydra, pangkal lehernya langsung dibakar supaya tidak tumbuh kepala baru. Teknik tersebut sukses dilakukan. Kepala abadi Hydra juga berhasil ditebas Hercules menggunakan pedang emas yang dipinjamkan Dewi Athena. Kepala tersebut tetap hidup meski terpisah dari tubuhnya. Oleh sebab itu, Hercules meletakkannya di bawah batu besar. Itu tadi sob informasi seputar makhluk mitologi Yunani. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.